Ketua Panitia Pelaksana Kongres ke-6 Gereja Baptis Anugerah Indonesia, Elisa Kambu memastikan Kongres ke-6 segera digelar di Panorama Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kepastian itu disampaikan Elisa Kambu dalam jumpa pers di salah satu hotel di Kota Sorong pada Rabu tanggal 12 Juli 2023. Mengawali keterangan persnya, Elisa Kambu yang juga Bupati Asmat Provinsi Papua Selatan itu menjelaskan bahwa kehadiran di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk memastikan pelaksanaan Kongres Nasional Gereja Baptis Anugerah Indonesia ke-6 dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Selamat siang. Ya, kalau saya posisi ada di Sorong ini dalam rangka pelaksanaan Kongres Gereja Baptis Anugerah Indonesia ke-6. Kebetulan di Kongres ke-5 tahun 2018 di Bali, ya peserta Kongres memutuskan Kongres ke-6 ini dilaksanakan di Sorong, dan saya mendapatkan penugasan sebagai ketua panitia. Dan sekarang kita sudah persiapan 90%, sisanya nanti pelaksanaan 10% yang tinggal pelaksanaannya saja. Kongres ke-6 ini ya direncanakan akan berlangsung di Kota Sorong dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 20. Panitia sudah melakukan berbagai persiapan. Nanti rencana pembukaan dan persidangan itu akan berlangsung di Hotel Panorama Kampung Baru, sedangkan penutupan akan dipusatkan di kantor Badan Pengurus Pusat Gereja Baptis Anugerah Indonesia di Kelademak 1. Sebagaimana amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya Kongres ini kan adalah forum tertinggi pengambilan keputusan untuk menetapkan program, mengevaluasi dan menerima laporan pertanggungjawaban dari pengurus yang lama, juga menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan terakhir nanti memilih pengurus baru. Kami di Gereja Baptis Anugerah Indonesia ini kan ya kantor pusatnya di Sorong, tapi jemaat kita peserta kongres ini akan datang dari semua jemaat yang ada di wilayah pelayanan, yaitu di Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan di wilayah barat, yaitu di Bali dan Batam. Peserta kongres ini diperkirakan kurang lebih 470-an. Karena itu pesertanya dari jemaat, dari Badan Pelayan Wilayah, dan BPP sendiri, juga termasuk lembaga-lembaga yang dibentuk oleh gereja ini. Totalnya seperti disampaikan. Semua peserta kita akan penampungan di hotel
dan pelaksananya akan di semua akomodasi dan apa semua menjadi tanggung jawab panitia. Nah, kita semua berdoa supaya kita harapkan kongres ini akan berlangsung dalam keadaan aman, lancar, tertib, tapi sukseslah. Itu yang menjadi tekad dari panitia. Intinya kita sudah siap untuk melaksanakan kongres ini. Mungkin itu sedikit informasi kaitan dengan pelaksanaan kongres. Nanti kalau ada pertanyaan lain mungkin saya bisa lanjutkan ya. Bapak, isu pokok mungkin akan dibahas di kongres kali ini apa nih Pak? Ya, kalau sesuai dengan tanggung jawab ini kan kegiatan 5 tahunan. Yang pasti agenda pokok itu sudah tadi saya sampaikan 4 lah. Pertama ini kan melakukan evaluasi terhadap pelayanan 5 tahun berjalan. Ya, dalam hal ini Badan Pengurus Pusat yang lama akan menyampaikan pertanggungjawabannya. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kongres itu adalah forum pengambilan keputusan tertinggi, jadi dia berhak untuk bisa merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi itu juga akan masuk dalam agenda. Yang ketiga adalah sudah pasti akan berdasarkan evaluasi dari program berjalan, melihat perkembangan yang ada, akan menyusun berbagai kebijakan, program yang bisa menjawab berbagai persoalan itu dalam pelayanan 5 tahun ke depan. Itu akan ditetapkan. Dan yang paling tidak kalah penting adalah memilih pengurus yang diharapkan bahwa memang orang-orang yang dipilih ini mampu untuk bisa melaksanakan beban atau keputusan kongres itu sendiri. Sebagai bagian dari kehidupan di samping organisasinya, tapi kita juga tidak terlepas dari kondisi-kondisi kita yang kita hadapi saat ini. Ya, pemilu sudah ada di depan kita. Isu itu juga akan menjadi konsen dari diskusi yang akan dibangun, bagaimana memberikan pemahaman kepada warga gereja ini supaya menggunakan hak mereka dengan baik pada pemilu, bagaimana supaya menciptakan suasana demokratis, bagaimana supaya pemilu itu bisa berlangsung dalam keadaan yang demokratis. Ini juga akan menjadi diskusi-diskusi yang di samping ada kehadiran Provinsi Papua Barat Daya juga kan baru. Ini juga akan menjadi bagian dari materi-materi yang akan didiskusikan. Sehingga hasil kongres ini kita juga harapkan bahwa akan merekomendasikan hal-hal yang bisa membantu, yang akan diberikan kepada pihak pemerintah, kepada pemangku kepentingan yang lain, bagaimana untuk bisa memecahkan berbagai persoalan yang kita hadapi bersama-sama untuk memajukan masyarakat Papua Barat Daya, tapi juga pelayanan gereja ini bisa berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Itu tetap menjadi fokus dan perhatian yang pasti akan didiskusikan pada saat kurang lebih 4-5 hari berkumpul banyak orang ini. Itu pasti akan dilakukan. Bedanya kongres ini dengan kongres yang sebelumnya apa nih Bapak? Kalau kongres kan memang sudah agendanya sudah itu, kalau kita bicara itu kan sudah kewajiban dari gereja ini harus dilaksanakan karena pertemuan 5 tahunan. Kalau agenda pasti akan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada sekarang. Jadi katakanlah mungkin waktu kita yang lalu karena kantor pusat ini ada di sini, kita belum terlalu, sekarang ada di Papua Barat Daya, di mana kedudukan ibu kota Provinsi Papua Barat Daya ada di sini. Gereja ini juga kita harapkan akan ikut aktif
bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Di samping dihasilkan melalui berbagai rekomendasi di Kongres ini, tapi kita juga akan mengharapkan bahwa pemimpin yang direkrut nanti atau terpilih melalui hasil Kongres ini, dia mampu untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah, dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah ini, sehingga kemitraan itu dibangun dalam rangka upaya kita bersama untuk kemajuan daerah ini. Terutama kalau kita gereja kan kita bicara umat, pemerintah bicara masyarakat. Objek kita kan satu, hanya kita keroyok bersama-sama melalui pelayanan kita masing-masing di gereja maupun di teman-teman di Muslim juga mungkin begitu, di lembaga keagamaan yang lain juga pasti akan begitu. Itu kira-kira begitu. Jadi agendanya memang pasti dia ada berbeda sedikit lah. Dinamika yang berkembang juga akan sesuai dengan kontekstual saat ini ada begitu. Ini kan isu politik menuju pilkada gubernur ini kan kencang terdengar, dan itu sempat mengangkat Bapak punya nama gubernur, akan kemungkinan akan maju dan banyak terpaan isu itu. Kenapa beredar ini? Jadi begini, kalau soal ini harus lepas dari dari Kongres. Jadi kalau itu kan hak setiap warga negara tuh. Ya kalau otsus kan kepala daerah ini kan semua hak setiap warga negara lah. Siapa saja bisa. Hanya memang agak beda sedikit untuk di tanah Papua ini kan, untuk kepala daerah atau untuk provinsi atau gubernur, wakil gubernur kan sedikit beda dengan kabupaten kota begitu. Karena kita kan memiliki undang-undang tersendiri. Undang-undang Otsus nomor berapa? 21 dulu, sekarang nomor 2. Kan sudah dikunci, jadi ruang itu kan hanya diberikan bagi orang Papua asli. Oke. Kalau seperti itu kan berarti semua orang Papua punya hak yang sama, mencalonkan diri dan dicalonkan. Jadi tidak ada aturan yang melarang atau membatasi. Begitu. Apalagi kalau anak-anak Papua Barat Daya, saya pikir punya hak yang sama lah. Dia tinggal di luar kah, atau dia ada saat ini ada di wilayah Papua Barat Daya, punya hak yang sama. Jadi tidak bisa ada yang membatasi, karena memang tidak ada aturan yang membatasi. Saya pikir begitu. Kalau saya pribadi saya punya hak juga, saya bisa gunakan. Semua kita punya hak yang sama. Maju saja sama-sama semua toh. Kalau dapat kepercayaan dari partai. Terakhir kan rakyat yang pilih. Jadi kalau rakyat yang pilih, itu sudah pemimpin kita semua begitu. Yang maju kah, yang kalah kah, yang menang kah, itu kita punya pemimpin semua begitu. Itu kira-kira begitu. Jadi tidak bisa ada yang membatasi atau komplain, tidak boleh. Jadi semua anak-anak Papua, harus diberi ruang yang cukup. Kan yang menentukan kan terakhir kan partai. Tapi juga kan bisa perseorangan, juga bisa independen. Itu kan tergantung mereka punya cara kerja. Kalau dia bisa kumpul KTP cukup, dia punya hak toh. Kalau dia dapat dukungan atau perintah dari penugasan dari partainya, itu hak begitu. Jadi kalau partai ini kan semua punya hak yang sama, dan saya pikir tidak ada partai yang mau kalah kasih orang lain. Dia punya kader, pasti dia beri
ruang untuk dia punya kader. Kalau ada yang potensial, ada yang memenuhi kriteria, bisa diyakini, bisa, saya pikir itu ruang itu pasti akan terbuka lah. Kalau dari Bapak sendiri, apakah memang sudah siap untuk Iya, kalau saya tidak siap, kenapa saya harus datang main-main ke sini? Iya, iya. Jadi Bapak itu mungkin menyikapi dari pernyataan dari mantan pejabat ya Bapak. Ya, yang ada yang video viral itu. Saya pikir kalau kita ikuti video itu ada kebohongan di situ. Kebohongannya gimana Pak? Kebohongannya itu kan bahwa provinsi ini hanya diperjuangkan oleh sekelompok orang saja, kan tidak. Semua orang Papua Barat Daya, mau orang asli Papua maupun orang Nusantara lain yang ada di sini telah berkontribusi untuk menghadirkan provinsi ini. Jadi tidak ada satu kelompok tertentu. Jadi ini yang harus diluruskan kepada rakyat begitu. Supaya semua masyarakat tahu bahwa provinsi ini hadir itu karena kerja keras semua orang Papua Barat Daya. Saya bicara orang Papua Barat Daya itu bahwa termasuk di dalamnya adalah saudara-saudara dari Nusantara yang telah hidup besar dan ikut berjuang untuk memajukan daerah ini dari sejak mereka ada sampai dan hari ini. Termasuk di dalamnya ikut berjuang terhadap kehadiran Provinsi Papua Barat Daya. Mereka telah berjuang dengan cara mereka masing-masing. Ada yang berdoa, ada yang mendukung dengan materi, ada yang punya relasi dengan anggota DPR RI, dengan orang di pemerintah pusat. Mereka bisa melakukan komunikasi di mana saja. Semua ini harus, ya, dan karena kerja keras, semua itu hadirlah provinsi ini. Jadi tidak bisa ada satu kelompok kecil saja yang bilang, oh ini saya yang berjasa saya. Tetap kita semua itu kita tetap akui. Tapi harus diakui bahwa semua masyarakat Papua Barat Daya telah berkontribusi. Baik yang tinggal di sini, maupun anak-anak dari daerah asal Papua Barat Daya yang tinggal di belahan di luar Papua Barat Daya juga ikut berkontribusi untuk kehadiran provinsi ini.